Baik, selamat sore sahabat Lingkar Madani dan sahabat Tong Belajar. Kira-kira gimana nih kabarnya hari ini? Oke, semoga teman-teman yang ada di sini senantiasa dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan yang merupakan kolaborasi antara Lingkar Madani dan Tong Belajar. Nah, ketemu lagi dengan saya Deva dari Lingkar Madani. Sebelumnya salam kenal bagi teman-teman yang baru join. Kemudian saya tidak sendiri di sini. Ada Kak Mel yang nanti akan berperan sebagai moderator dan juga ada Kak Albert yang akan menjadi narasumber. Oke, saya mau sapa dulu. Halo Kak Mel. Halo Kak Albert. Oh, halo, Pak. Halo Selamat jumpa Deva. lagi. Kita bertemu lagi nih teman-teman dalam pelatihan tentang content writing. Nah, kali ini temanya adalah cara jitu menulis konten media sosial organisasi. Pelatihan penulisan konten ini terdiri atas dua sesi, di mana sesi pertama kita sudah laksanakan di hari Rabu, kemudian hari ini merupakan sesi kedua atau sesi terakhir nih, dan topiknya adalah praktik menyuarakan isu melalui konten media sosial. Kita akan membahas tentang tugas yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Oke, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan PR-nya. Tadi sudah dibuka juga dan dipelajari oleh Kak Albert. Nanti akan kita bahas bersama ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kepada Kak Mel sebagai moderator. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Deva. Tadi ada sedikit gangguan sinyal, makanya kelihatan kayak nge-freeze. Baik, ke kakak sekalian yang saya hormati, saya kasihi ya. Kita jumpa lagi dalam sesi kedua dari panduan praktis menulis konten yang kuat dan menginspirasi. Jadi hari ini kita lebih banyak ke praktek ya. Nah, sebelum kita masuk ke praktek ini, saya ingatkan kembali untuk tetap kita dalam kondisi yang sama, kopi atau mungkin cemilan kecil di samping supaya tidak dalam selama mengikuti kegiatan ini kita bisa betul-betul dalam kondisi yang rileks. Dan hari ini kita akan lebih banyak membahas atau praktek ya dari apa yang sudah kita dapatkan hari Rabu kemarin. Oke, tanpa berlama-lama, kegiatan kita sekarang akan dibagi dalam dua sesi besar. Sesi yang pertama adalah review atau mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kita dapat hari Rabu. Dan yang kedua adalah sesi membahas contoh-contoh konten yang sudah dikirim. Ada 5 ya, kalau tidak salah ya, Kak Albert ya. 5 konten yang sudah terkirim ya, yang nanti akan kita usahakan dalam sisa waktu ini bisa kita bahas. Nah, untuk review mungkin kurang lebih apakah 10 menit cukup ya, Kak Albert ya? Bisa di-unmute, Kak? Review untuk 10 menit. Mudah-mudahan cukup. Oh ya, oke. Kalau kurang kita bisa tambah sedikit. Waktu cukup lama 2 jam. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, saya tadi sudah diingatkan teknis kita selama Zoom. Untuk selama pemaparan materi, diharapkan untuk bisa on cam dan eh, posisi mic dalam posisi mute ya. Nanti kemudian pada saat sesi tanya jawab, seperti biasa, raise hand. Kemudian akan dipersilakan oleh co-host dan host, baru bisa membuka atau mengaktifkan mic untuk bisa bertanya. Saya silakan kepada Kak Albert ya. Kak Albert sudah, karena kita teman-teman yang kemarin hadir, jadi saya pikir perkenalan sudah saat kali kemarin kita sudah sama-sama ikuti. Saya persilakan Kak Albert untuk mereview sedikit materi yang sudah diberikan pada hari Rabu sebelum kita masuk ke sesi pembahasan materi. Silakan Kak Albert. Baik Kak Kamil, terima kasih Deva, terima kasih Kak Rory, terima kasih yang sudah mengingatkan. Jadi sebelum kita masuk ke lihat contoh yang teman-teman sudah buat, saya ingin mereview kembali apa yang sudah kita dapat kemarin. Jadi saya langsung saja menekankan pada tiga hal yang teman-teman yang penting sekali untuk teman-teman ingat dari pelajaran kemarin. Yang pertama itu eh, ya kita harus tahu tujuan konten. Tujuan konten itu untuk apa? Untuk advokasi kah? Untuk kampanye sosial kah? Untuk edukasi kah? Itu tujuan itu harus kita eh, buat dulu. Apa? Taruh duluan dulu. Setelah tujuan, yang kedua adalah eh, yang kemarin kita pelajari itu mengenai struktur tulisan.
Nah, bagaimana membuat pembuka yang menarik, menarik perhatian, atau ya dengan hook yang elegan, terus bagaimana menampilkan storytelling atau cerita nyata dari tokoh utama di tempat yang teman-teman dampingi. Terus kalau ada data lebih bagus lagi. Eh, dan tidak lupa pada bagian akhir itu ditutup dengan kalimat ajakan untuk bertindak atau istilah kemarin saya bilang itu call to action. Lalu hal ketiga adalah eh, memperhatikan memperhatikan gaya bahasa ya, yang seperti saya bilang kemarin, gunakan bahasa yang aktif, manusiawi, dan empatik. Terus ya hindari jargon-jargon ya, jargon-jargon, teman-teman hindari untuk buat konten. Terus sebisanya kalau ada kalimat yang panjang, sebisanya edit-edit sampai dapat kalimat yang pendek tapi jelas begitu. Nah, di bagian ini saya ingin jelaskan, ini kan kita semua dari Papua, jadi eh, kalau kita lihat konten-konten yang berkembang ini justru konten-konten yang viral atau yang naik daun itu konten-konten yang apa ya, orang baku maki tapi dia bisa cepat sekali naik gitu. Nah, tapi kalau Tom bicara tentang lingkungan, Tom bicara tentang masyarakat adat, itu yang lihat itu tidak lewat dari 100 misalnya. Nah, saya mau coba mengajak teman-teman untuk melihat lagi bagaimana Tom bikin konten dia ada semacam apa ya, gabungan eh, eh, ya kita tidak gunakan kata-kata datar saja. Nah, ini kan biasa sulit sekali. Tom gunakan kata-kata datar ini biasa sulit sekali. Nah, coba hukuk yang bergaya mob atau stand up komedi begitu. Nah, ini patut dicoba. Tapi saya ingin ingatkan juga, misalnya kita kalau pakai kata-kata yang tidak sopan, misalnya, misalnya minta maaf, saya sebut ya, misalnya kita menggunakan kata anjing. Nah, itu kita bisa ganti dengan anjrit, anjonjeng, begitu. Jadi eh, itu bisa diawali dengan kata, itu bisa jadi hook yang kuat juga. Misalnya, anjojeng, barang ini yang Tom perjuangkan sampai lidah mau dasi, baru investor ke inkubator, kalau datang main hambur saja. Kalbert, Kalbert nge-freeze ya. Kalori bisa tolong kontak Kalbert kan? Beliau nge-freeze kayaknya. Baik. Oke, Kalbert udah gabung. Silakan lanjut Kalbert. Oke, silakan Kak, lanjut. Minta maaf, kita mau listrik di kantor mati. Jadi ini dalam perjalanan. Siap. Tapi aman ini Kak ya? Ya, aman-aman. Untuk sementara Aman. aman. Oke. Saya kasih aktif data ini. Baik. Siap, siap Kak. Oke, saya lanjut ya. Silakan. Ya, Jadi silakan Kak, selanjutnya, silakan. apa? Tadi saya bilang kita pakai bahasa-bahasa apa, modifikasi bahasa-bahasa yang kurang sopan supaya enak didengar. Misalnya, sorry ya, anjing jadi anjret, anjonjeng, misalnya begitu. Itu bisa bisa dicoba. Tom pakai tompo bahasa-bahasa, tapi jangan sampai kedengarannya kurang bagus. Terus apa? Ya banyaklah kata-kata yang ini kita bisa ganti yang kimanyam sih. Jadi ada kata-kata Papua yang kasar, kita coba cari bahasa yang halus supaya itu jadi apa, kedengarannya tidak kasar, tapi itu jadi menarik untuk hook pembuka waktu kita ingin menyampaikan apa satu pesan begitu. Nah, untuk teman-teman yang eh, bekerja di isu kesehatan misalnya, kita kalau buat apa, oh lampu menyala. Kita kalau buat ini apa, konten video pendek misalnya, kita bisa pakai hook seperti eh, begini contoh. Puskesmas itu bukan pusat keseleo dan masuk angin. Jadi Bupati Membramo Raya atau Bupati mana, tolong dong tegur dokter atau petugas medisnya agar kembali ke tempat tugas, begitu. Jadi sambil screenshot apa berita yang munculkan tulisan puskesmas di mana terlantar, warga terpaksa minum racun biar tidak sakit lagi. Contoh saja. Jadi ya pakai bahasa-bahasa lokal lebih lebih unik ya. Kita bisa muncul dengan gaya sendiri begitu. Oke, eh, yang berikut lagi yang saya ingin tambahkan itu apa ya?
Kemarin sempat saya bicara sama kakak kakak Rory, kalau kita punya konten kita sudah bisa bikin bagus, tetapi kalau kita tidak punya apa rencana editorial selama 1 tahun misalnya, itu juga apa kurang kurang ini ya, kurang eh, berdampak juga begitu, kurang berdampak. Jadi kita mesti punya editorial plan. Misalnya dalam 1 bulan ini terbit ini 20 kali kah, dalam 1 minggu ini kita harus pastikan bisa terbit sehari. Apa dalam 1 minggu itu bisa terbit 7 kali, dalam 1 bulan bisa terbit 20 kali. Jadi kita harus buat apa editorialnya. Apalagi untuk teman-teman yang bekerja di organisasi. Kalau teman-teman yang untuk keperluan pribadi ya terserah, bebas. Tapi kalau untuk kerja untuk organisasi dan punya tujuan-tujuan tertentu, kita harus pikirkan soal editorial plan juga untuk menampilkan konten-konten kita. Terutama di apa di website, kalau ada majalah di majalah, terus di media sosial, gitu. Ada yang tahu editorial plan, rencana editorial? Ada organisasi yang sudah punya ini kah? Bisa Siapa yang sudah punya editorial plan di teman-teman? Teman-teman yang ikut kegiatan ini, yang lagi ikut ini, apakah ada yang sudah punya editorial plan? Belum, Kak. Belum ada. Nanti dicoba eh, buat editorial plan supaya konten-konten yang teman-teman buat ini bisa naik dengan tertib begitu. Jadi tidak sporadis. Jadi ya teman-teman perlu tahu bahwa tujuan kita membuat editorial plan itu supaya menjaga konsistensi, terus menjelas apa kasih ini selaraskan konten dengan tujuan dari organisasi itu. Terus bisa mengatur dia punya jadwal penerbitan secara baik. Terus kita punya teman-teman atau sumber daya yang ada di kantor itu bisa kita optimalkan, semua bisa bekerja begitu. Jadi ada yang bagian menulis, ada yang bagian editor, ada yang fotografer, ada yang videografer, dan lain-lain. Begitu. Nah, komponen-komponen yang biasa dalam editorial plan itu misalnya topiknya apa, terus target yang kita sasar ini siapa, terus tujuan konten ini untuk apa, edukasi kah, atau kasih kah, mobilisasi kah, atau apa, gitu. Terus format kontennya seperti apa, apakah video kah, artikel kah, ya, seperti itu. Terus apa, siapa tanggung jawab apa, itu juga harus kita ngatur semua di editorial plan itu. Biar teman-teman eh, bisa merasa terlibat dalam ya kita tidak sadar bahwa teman-teman satu kantor itu ada yang punya potensi lain, ada yang bisa jadi ini, dia bisa membawakan apa satu cerita di depan kamera dengan baik, tapi karena tidak pernah dilibatkan ya kita punya konten itu mungkin biasa-biasa saja. Tapi coba lihat teman-teman punya potensi yang ada di kantor itu, siapa tahu itu bisa menarik, begitu. Nah, itu sedikit apa eh, hal-hal yang ingin saya sampaikan dari materi kemarin. eh yang berikutnya apa lagi? Oh, yang berikutnya ini kemarin pertanyaan dari Merauke. Siapa yang bertanya dari Merauke itu soal konten-konten yang kita buat itu, kalau di Facebook bagaimana, Instagram apakah semua sama? Dari saya, Kak. Ya, Dari saya kemarin. iya. Dari Merauke kan? Iya, betul. Iya, betul. Jadi eh, saya ingin koreksi apa eh, berdasarkan eh, apa saya kemarin coba cek-cek, ternyata konten yang kita buat itu tidak harus sama di media sosial karena karakteristik media sosial ini beda-beda gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat lagi. Nah, misalnya di Instagram itu dia kuat di visual yang singkat begitu. Terus di Facebook itu ya dia kuat di komunitas, ada grup-grup di Facebook itu dia kuat jadi buat informasi di grup. Terus dia lebih banyak ke teks panjang atau diskusi panjang begitu. Kalau di TikTok itu video pendek.
Jadi video pendek sekitar 10 sampai 15 detik. Dengan buat storytelling yang cepat itu TikTok paling cepat begitu. Kalau di YouTube, YouTube itu video panjang. Biasanya orang pakai untuk podcast. Dari podcast itu yang biasa teman-teman ambil uh, pesan-pesan kunci dari podcast, terus mereka naikkan di Reels di Instagram atau di Facebook atau di TikTok, gitu. Jadi Instagram dia lebih kuat itu di apa slide-slide itu. Kalau kita punya slide ada 5, kita masukkan di Instagram dengan uh, satu slide itu tulisannya apa, pesannya apa, itu kuat di Instagram, gitu. Kalau yang lain itu misalnya di X atau Twitter itu eh, kuat di kutipan, gitu. Nah itu saja eh, yang ingin saya tambahkan. Terus ada satu lagi mengenai apa waktu, waktu tayang itu, waktu tayang itu di beberapa literasi itu mereka bilang kalau di Papua itu tayang itu ya, bukan waktu tayang, waktu kita unggah itu, kita mau posting itu di jam sebelum orang pergi ke kantor dan waktu orang lagi istirahat mau makan siang dan pulang kantor. Itu waktu-waktu yang disarankan. Nah, tapi yang melihat kita punya pekerjaan yang biasa masuk kerja jam 9, nanti itu bisa diatur apakah eh, yang urus masalah media sosial itu dia pegang HP sampai bawa ke rumah atau bagaimana. Ini kadang jadi persoalan juga di kantor. Sudah kerja capek di kantor baru masih duduk mau lihat untuk media sosial di jam-jam kecil lagi itu kadang jadi masalah di kantor juga. Nah, itu saja mungkin tambahan dari saya untuk apa mereview kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi silakan teman-teman eh, nanti dibantu oleh Kak Kamel, silakan siapa yang mau duluan untuk ketemu lihat dia punya konten. Iya, menarik ya. Dan ini ada satu tambahan topik lagi nih, editorial plan ya. Menurut saya ini sesuatu yang mungkin awam juga buat kita. Mungkin Kak Albert sebelum kita masuk ke pembahasan konten yang sudah dikirim, mungkin Kak Albert bisa menyinggung sedikit tentang editorial plan ini. Apa manfaatnya atau apa sih pengertian editorial plan itu? Karena tadi Kak Albert sudah munculkan istilah ini, jadi saya pikir mungkin bisa ditambahkan dengan penjelasan singkat tentang pengertian editorial plan serta contoh contoh praktis ya seperti apa gitu. Silakan Kak. Oh, itu itu semacam ini kakak apa panduan sebenarnya panduan atau jadwal begitu jadwal yang terencana yang kita bisa merinci apa kapan di mana dan bagaimana apa eh, konten itu kita harus tayangkan begitu. Oke. Biasanya kita pakai untuk media-media mainstream tapi ini rata-rata saya tidak tahu ya. Misalnya di teman-teman di ada beberapa lembaga yang sudah pakai itu. Jadi dia buat dalam 1 tahun tapi itu eh, di, di ini lagi di ini lagi ke misalnya untuk 1 bulan di minggu pertama Iya, di hari pertama hari kedua hari sampai 6 hari atau 5 hari itu apa saja yang ditampilkan nanti ya. naik gitu ya Hmm, ditampilkan terus dia enak. punya isi konten itu apa tagar yang Hmm, digunakan itu apa jadi itu dirapatkan dalam eh, tim media itu baru didiskusikan. Eh, Kalau yang eh, apa teman-teman yang eh, ada di atasnya ada pimpinan itu mereka diskusikan terus ajukan ke pimpinan. Pimpinan nanti lihat oke ini bisa ini perlu dirombaknya itu biasanya eh, eh, hanya bagian-bagian itu saja yang biasa eh, dilakukan. Jadi kalau pimpinan dia lihat sudah cocok sudah lanjut silakan teman-teman posting. Tapi kalau ada yang dirubah bisa mereka lakukan perubahan secepatnya. iya, Jadi itu tidak harus naik apa konten yang dibuat itu tidak harus naik sesuai dengan apa yang membuat, tapi itu bisa apa ya disesuaikan begitu. Kalau ada isu terbaru yang muncul itu bisa diganti, dikasih pindah. Yang itu masuk, yang satu pindah. Jadi begitu, begitu saja. Yang penting mereka punya eh, jadwal itu sudah ada untuk terbitan 1 bulan itu. Gitu. iya. Ya, menarik ini Kak Albert ya.
topik ini menarik mengenai konten karena di dalam dunia sekuler seperti dunia marketing pun mereka juga menggunakan semacam editorial plan itu. Jadi ada semacam apa jadwal untuk konten itu naik dalam dalam periode tertentu tentang produk, tentang apa gitu. Jadi saya pikir ini kalau ditarik lagi masuk ke dalam OMS, ini menarik ini apa yang Kak Albert sampaikan itu. Jadi kalau kita tulis sudah bagus, tapi kalau kita tidak punya apa ya jadwal tayang yang bisa mendukung konten-konten itu juga mungkin tidak akan mendukung juga ya berita yang kita mau sampaikan itu ya Kak ya. Iya, kalau Oke. misalnya setiap hari tidak bisa, itu bisa diatur 1 minggu 2 kali begitu. Yang penting konsisten, karena itu juga ada hubungannya dengan eh, apa algoritma yang dibaca sama media sosial ini. Ya, Kalau ya. konsisten di 1 minggu itu 2 kali atau 1 bulan itu 4 kali, itu eh, ya itu bagus untuk kita punya media sosial gitu. Iya, dan Jadi memang kalau sering kita menulis juga itu di mesin pencarian seperti Google Search atau engine-engine search lain juga akan bisa menampilkan organisasi kita pada pada listing pencarian ketika ketika mereka mencari dengan kata-kata tertentu yang kita upload lewat iya betul konten-konten betul itu. Kamil. Nah, ini menarik ya, Kak Albert ya. Jadi makin dalam ya, kakak-kakak semua ya. Kita 2 hari ini, saya pikir kita sudah perdalam mengenai bagaimana menulis dan hal-hal yang berkaitan dengan isi konten itu seperti apa yang bisa mendorong untuk orang bisa teredukasi dengan apa yang bisa kita sampaikan. Pesan-pesan yang memang mendasar itu bisa sampai kepada audiens atau pembaca dengan baik dan mereka bisa memahami maksud yang ada di dalam. Itu sekitar 5 menit lagi. Eh, Kalau tidak ada, kita bisa langsung masuk ke materi pembahasan yang 5 topik yang sudah dikirim teman-teman, atau mungkin nanti dalam perjalanan ada teman-teman yang eh, memikirkan satu konten bisa kita diskusikan bersama-sama. Biasanya minta teman-teman yang kerja di daerah-daerah coba manfaatkan ini gaya-gaya lokal begitu, bikin yang otentik, Terus maksudnya sudah besar di dunia nih. bikin yang otentik karena Papua ini kan betul kaya dengan ini Dulu kamu bahasa pernah dan dengar segala macam. Jadi kita perusahaan coba sandal di Sorong. kan itu. Sekarang mana? Pak, bisa di Munculkan, mute dulu Pak. Oke, silakan Kak Kalbert. misalnya kita munculkan bahasa-bahasa gaul yang kuat di daerah itu. Jadi itu saja masukan dari saya. Misalnya kita di Sentani ya, di Sentani itu kita pakai misalnya ini Kak Karoli pasti tahu nih. Nalo baik-baik. Danau Sentani bukan kau tempat sampah. Danau Sentani bukan kau tempat sampah ya. Kamu tidak bisa buang sampah di tempat yang pemerintah sudah siapkan kah? Lalu tampilkan video apa pemandangan sampah di atas Danau Sentani. Lalu buat tagar Save Danau Sentani atau buat tagar dukung Perda Perlindungan Danau Sentani. Ya, contoh-contoh seperti begitu. Teman-teman bisa terapkan itu di organisasi. Itu saja Oke. tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Albert buat tambahannya dan stretching untuk apa yang sudah kita sampaikan. Kita belum masuk ke sesi tanya jawab ya, tapi kita langsung masuk ke sesi diskusi nih karena menurut saya sesi diskusi ini jauh lebih penting supaya kita bisa mendapatkan insight yang memang dibutuhkan untuk bagaimana kita bisa memahami tentang menulis konten media sosial organisasi yang baik dan benar serta bisa menyampaikan pesan-pesan itu dan diterima oleh para audiens. Saya persilakan Kak Albert, kita udah bisa masuk ke sesi diskusi ya. Oke, silakan. Mungkin ada contoh salah satu dari untuk kita bahas semua dari 5 materi itu, silakan Kak. Siapa yang bisa tampilkan ya? Udah kamu punya Oke, contoh. saya bantu ya, Kak Albert. Ya, Oke, Kak oke, Deva, oke. silakan. Bisa Kak Deva bisa ditarik satu yang ini Kak? Belum di-download ya Kak ya? Atau bisa Bisa dibuka? langsung, Buka aja ya. Bisa langsung ya? ya, langsung saya buka bisa. Boleh, Kira-kira boleh Kak. siapa dulu yang mau dibuka? Salah satu aja Kak. Mungkin yang bisa gampang kita lihat dulu Kak. Mungkin ini yang isi nih, isi Irawan. Katanya menarik ada gambarnya, ada apa gitu. Ini nih. Iya, teman-teman, perlu saya ingatkan juga, ini dalam membuat konten ini tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar ya. Ini kita hanya untuk apa? Ya dari sesuatu yang biasa kita mau tingkatkan begitu. Jadi sesuai dengan lebih kepada materi saja.
Ya teman-teman, tidak khawatir, tidak ada yang benar dan salah ya, tidak ada yang salah dan benar. Jadi ini kejar sama-sama. Saya coba Kak lihat ya, Deva saya bisa benar naikin tidak bisa sedikit ke lihat atas. nih. Kak Deva bisa naikin ke atas sampai di caption satu ya untuk posting di Instagram Di itu. Oke Kak. Turun ke bawah sedikit Kak. Ke bawah sedikit lagi Kak. Ke bawah, ke bawah. Ini ke atas ya. Ke bawah lagi Kak. Ke bawah aja. Sorry. Ke atas ya. Iya ke atas. Sorry ke atas. Kita melihat ini tadi. Judulnya Kak. Judulnya Kak. Judulnya. Oke ini. Silakan Kak Albert. Bisa lihat Kak? saya buka di HP ini. Oke Kak. Silakan. Kita mulai dengan Jadi dari Yayasan Dahetok Mila Lestari. dari isi ya, ya. Jadi apa yang ditulis ini untuk posting di Instagram ini saya pikir sudah sangat bagus, sudah sangat bagus sekali ini konten-konten yang sebenarnya diharapkan ya setidaknya tulis seperti begini. Apa yang sudah ditampilkan pertahankan seperti beginilah, begitu. Jadi ada apa eh, seperti yang kita kita pelajari kemarin itu ada apa namanya? Ada konflik, terus ada tokoh utama yang ditampilkan di sini. Jadi jadi orang bisa tahu ini di di Sukumarin di Merauke ya. Terus apa lagi? Bisa ceritakan tentang konflik yang terjadi. Ada ada penggusuran. Iya kan? Coba ini yang buat buat kontennya di unmute juga supaya bisa langsung sharing dengan Kak Albert. Saya Silakan. Pak, saya Ya, Pak ya, Budi. silakan. Kak Isi, ya, silakan. Tadi ada Jadi, pertanyaan dari Kak Albert itu. iya betul. Jadi Ah, memang seperti yang ada di berita nasional itu sudah jadi pengetahuan umum bahwa di salah satu distrik di Merauke itu ada penggundulan hutan gitu untuk PSN. Salah satunya untuk swasembada gula, kemudian bioetanol. Iya, jadi apa yang ditulis di sini itu sudah sesuai dengan apa yang kita mau, begitulah. Nah, jadi hutan itu jadi ada apa deskripsi yang menyentuh, terus ada sebut apa subjeknya disebutkan di sini, ada suku Marin yang terdampak, konfliknya juga ada karena hutannya digusur. Terus di bawahnya itu eh, ada apa call to actionnya. Jadi minimal tulisan seperti ini saja yang kita coba buat begitu. Jadi terima kasih sih. Jadi pertahankan seperti begini, ini sudah bagus. Jadi itu Baik, masukan dari saya seperti itu. baik Kakak, terima kasih. Saya buat apa? Buat 3 caption Kakak. Ini yang buat Instagram, kemudian di bawah ada yang buat Facebook. Yang buat Facebook saya agak lebih panjang. Kemarin yang kakak sempat sampaikan bahwa coba saja dulu gitu bikin, saya coba bikin. Mungkin kakak juga boleh yang komen untuk yang di Facebook. Kalau yang di Facebook ini saya agak lebih panjang, dia punya apa namanya captionnya. Iya, yang di Facebook sepertinya aku pahami materi yang kemarin saya berikan itu. Jadi apa yang saya sudah lihat, saya sudah sempat baca-baca tadi. Jadi di Facebook, di Instagram maupun apa Di yang paling menarik bawah lagi, ada untuk LinkedIn enggak? Kalau untuk LinkedIn ya itu menariknya saya lagi pikir LinkedIn itu dia cakupannya internasional. Jadi saya bikin yang versi bahasa Inggris kakak. iya teman-teman Paling bawah. teman-teman kan tahu teman-teman punya audiens kan, tahu teman-teman punya jaringan, jadi eh, memanfaatkan media sosial juga eh, seperti yang sudah dilakukan ini sudah sangat baik gitu. Jadi linkinnya untuk versi bahasa Inggris supaya teman-teman jaringan di internasional bisa ikuti juga. Nah, ini menarik ini. Jadi secara umum saya lihat sudah sangat baik sesuai dengan apa yang kita pelajari. Eh, ada apa? Ada peristiwa nyata di lapangan, ada korban, ada nama korban, ada konfliknya. Terus di bagian terakhir itu ada apa ya? Ajakan call to actionnya apa itu sudah ada. Jadi saya bisa komentari hanya sebatas apa yang kita pelajari dari materi itu. Terus yang Terima tadi kasih. masukan apa yang tadi saya tambahkan tadi dari tentang apa karakteristik dari media sosial itu. Nah, ini juga kayaknya isi juga tahu karakteristik dari uh, Facebook itu dia mau yang panjang.
Kalau di IG itu dia mau yang slide-slide. Itu pengetahuan ini isi sudah tahu, jadi ini akan sangat membantu teman-teman di di apa lembaga isi namanya apa? Dahetok, Yayasan Dahetok Mila Daitok. Lestari, Bapak. Ya, Ya, Kak. Daitok ini ya suara-suara dan Merauke ini bisa lebih ini lagi, lebih menggema lagi nih. Bagus, terima kasih. Terima kasih Kakak sudah memberikan ini insight kepada saya. Terima kasih. Ya, keren. Mungkin dari kakak-kakak yang lain, mungkin dengan materi yang sudah diberikan itu, apakah ada gambaran atau masukan buat kakak Izi? Saya persilakan. Itu feel free aja, kakak-kakak dan kakak-kakak semua ya. Feel free aja, artinya siapa aja boleh berpendapat sesuai dengan materi yang disampaikan kemarin tentunya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut berikutnya. Kak Albert silakan. Yang topik tugas berikutnya, mungkin Cesar Bentara kali ya. Ya, untuk eh, Cesar, Cesar di Bentara, eh, ini juga sudah baik. Cesar sudah apa memunculkan apa eh, tempat, menceritakan tentang tempat di mana lakukan, misalnya di greenhouse di Kampung Tua Biam. Eh, nah, eh, di bagian akhir itu masukan dari saya itu eh, Cesar mungkin di kalau kalau ditambahkan dengan aksi, misalnya apa yang harus dilakukan, call to actionnya apa, misalnya eh, eh, mari semangat dari Kampung Tua Biam ini kita sebarkan ke kampung-kampung yang lain. Jadi call to actionnya yang belum ada saya lihat. Nah, ini coba Cesar bisa tambahkan. Jadi gerakan menanam kopi atau semangat tentang menanam kopi di Pegunungan Afakin, dia bisa menyebar ke kampung-kampung yang lain. Jadi bukan hanya di Kampung Tua Biam, tapi dia bisa menyebar ke kampung tetangga maupun eh, kampung-kampung yang ada di sekitar Pegunungan Arfak. Jadi kalau misalnya ada salah satu anak muda di sini yang Cesar Don tahu siapa, bisa kasih dia punya testimoni di sini lebih bagus lagi, begitu. Jadi dari sisi bahasa sudah bagus, tinggal masukan dari saya seperti itu. Terima kasih, Cesar. Oke, Kakak Cesar, terima kasih ya. Ini materinya original, kemudian sudah bisa menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di Pegunungan Arfak ya, sebagai sentral kopi di Provinsi Papua Barat. Oke, kita lanjut Kak Albert ke masih ada 3 materi ya. Ya, masih ada 3 materi. Oke, silakan Kak Ya, Deva ini mungkin lagi ke yang mana Kak? Oke, ini ada ya, dari Judika Salu ya. Judika. Judika ini dari Bentara kan? Oh, tidak, tidak. Dari Dahetok Mila Lestari juga kakak. Oh, sama-sama dengan siapa tadi? Easy ya? Iya kakak. Oke. Ini kontennya untuk di mana ini? Kalau tadi isi dia bagi di Facebook, dia sudah bisa tempatkan di Facebook, Instagram, LinkedIn. Kalau ini, Kalau saya tidak pecahkan kakak ini untuk di Facebook aja karena isinya lumayan panjang. oke. Berarti ini Facebook ya? Iya kakak. Ya, baik, baik. Oke. Saya lihat dulu ya. Tadi tidak sempat baca kau punya ini. Baik kakak siap. Ya. Oke, baik. Eh, saya kira sudah informatif, sudah bagus teman-teman buat ini. Saran saya, teman-teman dari Daitalk, nanti buat konten berikutnya, lihat eh, lihat salah satu toko atau anak muda untuk ambil testimoninya tentang apa yang teman-teman eh, tentang abrasi itu. Baik kakak. Apakah abrasi ini mereka rasakan dampaknya atau tidak? Jadi ambil eh, cerita dari salah satu toko, salah satu orang yang terkena dampak, terus bisa ditambahkan dengan keterangan yang sudah dibuat ini, begitu. Baik kakak. Terus di bagian akhir ini, masalah kampung Sungai. Iya, di bagian akhir ini teman-teman sudah tulis ya harapan
supaya masyarakat kampung Sanggase agar abrasi tidak terjadi lagi di kampung itu. Nah, eh, bisa teman-teman, ini kan teman-teman punya harapan, bisa teman-teman tambahkan apa ya, tindakan apa yang harus dilakukan, mungkin oleh pemerintah atau apa, ya teman-teman kalau rasa ini abrasi ini diakibatkan oleh pemanasan global, apa yang, apa, pesan apa gitu. Jadi ini abrasi ini terjadi akibat pemanasan, eh, stop penebangan hutan atau apa lagi, eh, ke- apa lagi ya? Menurut teman-teman abrasi terjadi karena apa? Atau perubahan iklim terjadi karena apa? Jadi buat buat satu call to actionnya itu, eh, di bagian akhir itu untuk menyadarkan orang supaya oke, eh, ini kayaknya abrasi terjadi karena ini. Jadi kita stop sudah bikin ini begitu. Baik, jadi penyebabnya ya kakak ya. Ya, Baik kakak, siap. misalnya karena itu karena terjadi karena perubahan iklim, berarti yang harus kita lakukan apa? Penyebab dan solusi berarti langsung berkaitan di situ ya Kak, kita masukkan. Ya, kalau misalnya misalnya penyebabnya ini, eh, apa tadi saya bilang itu, perubahan iklim. Berarti yang kita call to actionnya apa? Atau yang kita inginkan apa? Apakah mungkin langsung dipertajam kali ya, Kak Albert ya? Di daerah ini penyebab utama abrasinya apa ya? Sehingga itu bisa bisa didorong sebagai salah satu call to actionnya nanti ya di akhir itu. Misalnya Iya, penyebabnya karena mungkin penebangan hutan mangrove. Kayak sini kan mereka ada penanaman kembali dengan 335 bibit ya di pesisir pantai Kampung Sanggase dekat dengan Kali Sangga. Nah ini Iya kan ada salah kakak. ya, satu apa yang mereka itu. Nah mungkin penyebabnya itu mungkin didorong juga kali ya sebagai betul, salah satu bentuk edukasi ya, Kak Albert ya. betul Kakak. Jadi karena mangrove yang sudah hilang, sudah orang tebang-tebang atau mangrove yang, eh, mungkin karena eksploitasi ya, mungkin karena eksploitasi atau karena kegiatan manusia, perbuatan manusia sampai hutan itu habis dan terjadi eh, abrasi. Nah, itu bisa jadi alasan untuk kita, eh, apa buat ini, buat call to actionnya untuk ini. Mari tanam mangrove atau mari kembalikan apa? Mari apa gerakan aktifkan gerakan menanam gitu. Apalagi. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar itu kita suarakan juga begitu. Baik kakak. Mungkin begitu tambahan dari saya. Ya, menarik nih ya. Makin 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 mendalam, makin makin kita makin diperkaya dengan beberapa tulisan yang sudah kita bahas ini ya. Ya, saya persilakan mungkin ke contoh berikutnya kali ya, Eh, Kak Deva. Kamel, kalau Kamel, Ya, ya, silakan Kak. ini kalau lihat teman-teman punya eh, tanda pagar itu macam Has- di di Cesar punya tagar itu huruf kecil semua, sementara di tagarnya, eh ini siapa tadi ini? Judika itu ada Pak. gabungan huruf besar dan huruf kecil. Jadi eh, saran saya itu waktu menggunakan tagar, kalau kita pakai huruf kecil semua itu yang satu kata saja. Tapi kalau dia terdiri dari beberapa kata, itu baiknya di kata per kata itu harus ada huruf besar duluan, supaya memudahkan, supaya apa ya? Ya, sebenarnya pada estetika saja gitu. Tapi karena mungkin teman-teman sudah sering pakai lama, ya silakan. Tapi saran saya untuk satu kata itu bisa pakai huruf kecil saya. Tapi kalau untuk terdiri dari beberapa kata, cegak, abrasi, pantai, nah itu eh, pakai ini huruf besar di kata pertamanya, begitu. Itu saja masukan. Oke, lanjut. Iya, baik Kak. Ini sekarang sekarang kita bahas saja Kak ini macam cegah apa hashtag cegah abrasi, hashtag lagi andalan kalau jaga alam dan seterusnya. Nah ini sebaiknya bagaimana Kak di kalimat ini untuk menggunakan kata hashtagsnya? Ya, ini di hashtagnya yang saya bilang tadi saya lihat di Cesar punya itu kan huruf kecil semua kan. Nah, di sini huruf
huruf besar di kata kata pertama, terus huruf besar lagi. Jadi cegah abrasinya, C-nya huruf besar, A-nya huruf besar. Jadi eh, yang begini yang saya sarankan begitu. Oke, sip. Tapi Berarti setiap kalau ya, huruf kecil itu dipakai tagar misalnya untuk satu kata saja. Misalnya siklop gitu. Misalnya oke. mangrove. Jadi eh, itu pakai huruf kecil saja. Jadi prinsipnya kalau dia lebih dari satu kata, setiap awalan itu menggunakan huruf besar. Iya, itu saran, Kalau saran ya. Artinya ya, ya. saran ini boleh Ah, dipakai, tapi itu yang apa? Yang menurut saya itu memudahkan orang untuk jangan sampai orang bacanya salah atau bagaimana ya. ya, Jadi ya. eh, ya itu saya sih sebenarnya lebih ke ini saja estetika. Ya. Kalau dia bentuknya frasa, berarti huruf-huruf pertama itu pakai huruf besar supaya untuk memudahkan orang untuk bisa membedakan itu frasa atau satu kata gitu ya. Ya betul. Ya, oke, siap Kak. Oke, Kalau sip. begitu, Lanjut ke contoh berikut sudah. ya siap, siap Kak. Yang berikutnya apa ya? Ini. Cara jitu menulis konten media sosial organisasi dari Kakak Junia Christine Lucas. Caption untuk video reels di Instagram. Oh, video reels ya. Ya, ya. Nah, ya. Nah, di video reels itu yang tadi saya sempat singgung di bagian-bagian awal tadi tuh, waktu review tadi. Teman-teman, eh, coba ini ini tidak salah, sudah baik sekali. Teman-teman, coba eh, gaya-gaya lokal atau sesuatu yang eh, pakai bahasa lokal atau sesuatu yang ini, yang apa ya, yang kalau kau bicara di depan kamera itu ekspresinya harus bagaimana, kata pembukanya itu harus bagaimana seperti yang saya contohkan tadi itu. Nanti coba coba-coba saja karena orang ketemu punya orang itu orang atau ini orang di media sosial itu orang yang nonton media sosial lebih tertarik itu waktu dong lihat 5 detik atau 10 detik tampilan pertama. Kalau tidak dong dong tinggal geser terus. Jadi buat sesuatu yang menarik di awal, baru munculkan ini informasi ini. Eh, apa anak muda di Kampung Solo ada buat visio dari kelapa. Jadi eh, informasi ini dimasukkan lalu call to actionnya itu bilang teman-teman yang butuh visio atau ini kamu tidak perlu cari jauh-jauh. Datang saja atau pesan saja di nomor ini atau di eh, Bentara Papua misalnya. Jadi eh, yang bisa saya kasih masukan itu di bagian itu saja. Tapi dari sisi kata-kata, kalimat ini sudah sangat sangat baik. Teman-teman mungkin sudah biasa buat eh, caption. Jadi captionnya terlihat sangat terstruktur. Jadi tinggal eh, nanti coba dengan yang tadi saya sampaikan, coba dengan video yang lebih lebih apa ya? eh, yang orang yang sampaikan itu dia apa bicara dengan tegas dan dia punya ekspresi yang membuat orang tertarik begitu. Jadi lebih pada hook saja, hook yang menarik di awal. Baru informasi ini teman-teman taruh di deskripsi kah atau eh, di apa di informasi berikutnya begitu. Jadi setelah hook baru informasi berikutnya ditampilkan kata-kata ini. Demikian dari saya. Ya, ini menarik ini. Ini ada sisi marketingnya nih Kak. Iya, Kalau dari eh, eh, alur proses pembuatan videonya bisa ditampilkan sebagai salah satu bagian untuk mendukung daripada apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini. Kemudian ini kan ya, padahal dari kelapa ini kan turunannya juga ada itu namanya CCO, Cooking Coconut Oil. Nah ini juga bisa sebenarnya bisa didorong juga jadi salah satu potensi yang bisa dikembangkan sebagai salah satu konten untuk bisa apa menjadi salah satu untuk meningkatkan potensi dari kampung atau anak-anak muda yang ada di kampung itu. Ini menarik ini dari mana? Bentara ya. iya bentar ini. Ya, kita bisa diskusi lebih lanjut ya nanti ya. Bisa bisa kopi darat nanti kita coba ngomong. Saya kalau dari sisi marketing ini saya senang sekali karena kita bisa menggali potensi di masyarakat lokal yang ada dari produk dari apa yang menjadi potensi mereka di situ yang bisa didorong jadi salah satu yang punya added value gitu. Tapi dari captionnya menarik nih kak ya. Udah memenuhi semua ya kak ya. Tinggal tadi yang kakak tambahkan
ada beberapa koreksi itu ya, Kak Albert ya. Iya, captionnya sudah bagus ini, tinggal tambahkan itu saja. Kalau kamu Iya. butuh visio atau yang lain, ini bisa hubungi Hmm. teman-teman di Bentara atau langsung ke kampung Solong karena Ya. untuk dapatkan visio ini begitu. Nah, ini kan baru visionya, nanti bisa didorong nih. Kenapa harus pilih visio ini? Nah, itu juga salah satu kekuatan nanti nih, salah satu hook yang bisa Betul, didorong betul. lagi tuh. Ya, Ah, sip Kak. Oke, masih ada lagi Kak Deva? ini juga misalnya untuk lingkungan atau bisa ditambahkan ya eh, bisa kita misalnya tolak sawit lebih bagus Ya, dapatnya betul, kelapa betul. gitu. Betul, setuju. Karena Kayak memang itulah. betul, karena minyak kelapa sebenarnya lebih sehat dibanding kelapa dibanding minyak sawit itu. Iya, Oh. iya begitu. Kalau di modern market sih ada tuh yang namanya Barco ya. Kalau kita lihat Barco, nah itu Barco tuh produksi minyak kelapa itu. Harganya lebih Barco, ya. mahal. Iya, Oh, Barco. Ya, itu Barco minyak kelapa, betul. Kak. Ya, dan itu mahal harganya. Gitu. Mm-mm. Oke, Kak. Lanjut lagi. Terakhir ini tulisan tangan, mudah-mudahan kita bisa baca ya. Oh, Kalau tulisan tangan tadi, ini siapa siapa orangnya ada dalam? Orangnya ada di grup sini. iya, Dani Sioman ini. Poni Sioman ya. Poni Ada Sioman. penulis di Tidak, grup. Pak Poni Sioman adakah? Kakak Poni sudah gabung kah? Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya, kalau dia. Ya, tidak apa-apa Kak, kita bahas saja Kak. Iya, Ponius ini eh, saya baca sekilas, saya mengerti maksudnya. Mungkin dia ubah saja strukturnya eh, apa dia lebih buat yang yang rapi saja, terstruktur saja sih sebenarnya. Terus dia munculkan apa ya? Lebih bagus dia cerita tentang itu sekolahnya itu konfliknya apa begitu. Jadi eh, sekolah itu kenapa dia bilang apa ya? Ya sekolah saya sekolah dari sini terus eh, tidak ada guru kah? Tidak ada guru yang mengajar. Nah, eh, dia bagusnya dia tambahkan misalnya akibat guru yang mengajar tidak ada guru anak-anak di kampung ini banyak yang buta huruf orang tua tidak sekolah terus eh, ya kena dampak sosial yang lain jadi eh, perlu pendampingan seperti begitu saja supaya eh, bisa memberikan apa ya cerita yang menarik begitu. Dari 5 contoh ini Kak, kita belum ada lihat yang menggunakan program-program Papua ya. Misalnya saya itu masih menggunakan rata-rata bahasa yang bisa diikuti semua ya. Padahal Kak Albert punya nggak salah satu contoh yang menggunakan program Papua Kak? Seperti Kalau apa program gitu? kalau yang Papua punya kita mesti kita lihat lagi nih di siapa konten yang ada itu tentang. Tapi ada ada beberapa yang pakai konten Papua teman-teman bisa lihat. Jadi itu ada banyak itu konten-konten yang buat dengan bahasa lokal atau dengan gaya-gaya khas eh, Papua. Oke, ini Teman-teman cuma lihat saja, tinggal modifikasi, modifikasi, tambahkan kita punya apa eh, kerja-kerja di dalam, tambahkan apa yang kita misalnya konflik yang kita dapat, terus call to actionnya apa, sudah selesai. Jadi saya cuma ini di bagian pertama saja itu di bagian supaya di 5 sampai 10 detik awal itu orang tertarik saja dengan 5 sampai 10 video. Misalnya untuk video ya. Tapi kalau untuk teks apa itu saya pikir sudah aman. Teman-teman sudah redaksinya sudah bagus terus ya yang saya tekankan banyak munculkan cerita-cerita eh, s- nyata dari tokoh utama dari teman apa mereka yang terdampak atau yang kena musibah di kampung-kampung atau tempat-tempat yang teman-teman dampingi begitu.
Iya, ya Kak, ini menarik di layar ini ada di screen ini ada dari Anto ya, dari Kak Anto ini. Ada tanah adat bukan ke Papua. Terus ini ada yang apa berenang bersama di Danau Sentani. Kita mau lihat yang mana dulu Kak? Ini cukup menarik ini. Lihat yang ini dulu ya, berenang bersama di Danau Sentani kali ya. Atau ya sebenarnya menarik topik ini juga. Nah ini Kak, silakan Kak. Ya, oke. Oke. Danau ini indah bukan cuma sumber kehidupan, tapi juga tempat belajar, tempat bermain. Ya, ini menarik juga ini. Menarik, teman-teman ingin sampaikan pesan bahwa danau yang tercemar itu tidak baik eh, dan apa ya, jadi pemandangan bukan semua pemandangan yang tidak baik, tapi tidak baik juga untuk eh, tidak baik untuk danau itu. Eh, Saran dari saya itu teman-teman tinggal masukkan saja apa yang teman-teman inginkan dari konten yang teman-teman apa ajakan ajakan sih sebenarnya. Di sini ada ajakan kah? Dia saya tidak lihat ini. Ini kayaknya, tapi bagaimana kami bisa tumbuh dengan warisan yang tercemar? Ini aksi bersih kampung, cinta lingkungan, Danau Sentani, bebas sampah. Di bawah sekali ada hashtag-nya. Nah, itu. Aksi bersih kampung. Ya, oke. Ya, Oke. tinggal Ya. tinggal tinggal tambahkan di bagian deskripsinya itu ya eh, tambahkan apa ya? Tambahkan sedikit saja apa yang harus kita lakukan begitu saja. CTA-nya ya, call to action-nya ya, Ya, kayak. call to actionnya saja. Oke. Itu mungkin nanti kantor bisa ditambahkan tuh call to action-nya. Baik, baik. Oke, siap. Apakah ada ini, ada foto pembandingnya, Kak? Foto tempat lokasi yang sama ini sebelum tercemar dengan yang sekarang ini mungkin tidak ada kali ya, susah ya kita dapat itu ya. Oke, sip kalau begitu. Ada. Ini untuk Instagram kan? Iya, untuk Yang untuk Instagram. Instagram ini. Oke, iya. Bagus sudah. Di FB juga bisa. Iya, di FB juga bisa. Nah, kalau ada video, teman-teman bisa apa buat juga untuk misalnya TikTok kah, di Reels kah. Nah, Mhm. ja- jadi ini sudah minimal seperti inilah ya teman-teman bisa apa lakukan untuk teman-teman di organisasi setidaknya ada postingan-postingan seperti begini untuk menyadarkan orang tentang ya pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya buang sampah pada tempatnya. Sudah bagus nih, Anto. Tinggal tingkatkan ya tambah sedikit-sedikit saja. Yang kayak tadi Tom bilang tentang call to actionnya itu. Misalnya call to actionnya eh, apa ya? Menurut Anto apa ya call to actionnya? Stop buang sampah sembarangan. Stop buang sampah sembarang di Danau Sentani. Bisa. Apa lagi? Stop buang sampah ke danau. Terus Ya, begitu sudah contoh seperti itu call to actionnya begitu. Sudah kalau apa stop buang sampah sembarang terus misalnya eh, apa lagi? Danau bukan tempat sampah gitu. Danau Sentani bukan tempat sampah. Oke, begitu ya, Kamel. Ih, mantap. Luar biasa ini. Banyak kita dapat insight-insight yang membuat kita semakin tergugah dan tertantang ya. Hanya memang saya berbagi sedikit saja mengenai survei penggunaan media sosial nih ya. Jadi Ya, sekarang ini orang cenderung memang melihat kepada video, reels atau video-video pendek itu ya. Nah, ya, video pendek itu bisa masuk di ini bukan endorse ya, bukan endorse. Disclaimer kita bukan endorse, tapi ini adalah apa berdasarkan hasil pengamatan dari beberapa sumber yang saya dapat juga itu memang TikTok salah satu yang mendorong orang juga untuk bisa berbagi informasi di situ. Mereka bisa berbagi menjadi beberapa seri. Kalau materi itu cukup panjang, mereka akan bagi menjadi beberapa seri. Di mm-mm, Reels Facebook juga bisa. Nah, di Reels Facebook itu kan kita bisa langsung berdialog. Ada kolom-kolom chat yang bisa dimanfaatkan. Kalau Instagram sedikit terbatas, IG-nya sedikit terbatas. Tapi kalau di Facebook mm-mm. itu dia dia menggunakan apa ya karakter atau itu yang cukup panjang. Jadi orang bisa Ya.
bisa bercerita di situ dan bisa bisa apa bisa berbagi pengalaman, sharing pengalaman yang cukup panjang gitu. Iya. Itu di Facebook jadi satu materi. Kalau di beberapa media sosial lain itu kita bagi menjadi beberapa bagian, tapi kalau di Facebook itu bisa jadi satu bagian. Di Instagram Iya. pun seperti itu. Instagram itu memang sangat terbatas, tapi yang good news-nya adalah antara Instagram dan Facebook kan sekarang sudah jadi satu pemilik itu. Jadi Ah, punyanya Mark Zuckerberg. Jadi kalau kita posting di Instagram bisa langsung dia rilis ke Facebook. Sebaliknya posting di Facebook pun bisa dia rilis ke Instagram. Jadi iya. satu itu sudah bisa kita pakai untuk dua media sosial itu. Nah Iya. itu yang beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak semua bisa bisa pikirkan lagi, meningkatkan. Tapi saya sangat mendukung apa yang tadi Kak Albert kasih tahu mengenai apa editorial plan-nya itu penting sekali sehingga kita tidak serabutan, kita punya alur cerita yang menarik dari satu topik itu apa yang mau kita sampaikan pertama, kemudian sampai pada terakhir itu di call to action itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu narasi yang utuh, yang lengkap untuk bagaimana bisa menjadi satu bagian dari edukasi kita di media atau konten itu. Iya, iya, misalnya untuk bicara Kak Silakan Kak. Kamil, Kak Kamil kasih ingat saya soal editorial plan. Jadi misalnya begini, eh, bulan depan ini kan ada beberapa hari besar. Teman-teman sudah bisa rencanakan dari sekarang. Di hari besar itu, misalnya 17 Agustus kah, Hari Masyarakat Adat kah. Hari Masyarakat Adat kan tanggal 9, Hari Kemerdekaan tanggal. Jadi itu sudah direncanakan dari sekarang. Nanti kita akan tayang itu di situ tuh, kita tayang kasih naik apa video kan, kasih naik eh, gitu, sudah harus disiapkan dari sekarang. Kalau teman-teman nanti akan sibuk di tanggal-tanggal itu sudah bisa dijadwalkan, taruh saya di Facebook, atur jadwalnya di tanggal, teman-teman bisa masuk semua di, akan tayang di waktu yang sudah ditentukan begitu. Ya Ya. itu soal editorial plan saja sih sebenarnya. Yang penting kontennya tuh teman-teman sudah paham. Yang penting ya terstruktur, bahasa yang baik, terus tampilkan storytelling dan apa eh, call to actionnya itu saja. Ya, menarik Kak. Masih ada mungkin bisa kita bahas satu lagi sebelum nanti kita masuk di sesi foto bersama dan tanya jawab. Mungkin dari ini apa Iya, yang menarik ini mereka membuat kebijakan dari ruang rapat ini cukup bahasanya cukup menggelitik ini ya. Menarik ini. Coba kita lihat. Nah ini tanpa iya. turun mendengar suara akar rumput, top down, elitis hanya dengar elit lokal dan investor. Wah ini menarik. Ini dari Dari siapa yang buat ya? Anto yang buat nih. Anto. Anto gaya bahasanya udah luar biasa nih ya. Udah apa ya gaya bahasa apa ya menantang. Maaf Pak, bukan saya. Oh bukan. Iya, Ini dari mana saya ini? nggak tahu. Oh dapat dari ini ya. Oh ini adalah salah satu contoh Kak. Coba kita bahas bersama Kak. Ini menarik ini. Ini ini yang nanti jadi slide kan? Berapa slide ini kan di Instagram? Ini topiknya rakyat ingin dialog. Nih, Oh, topik utamanya rakyat ingin dialog. Jadi tadi mereka membuat kebijakan dari ruang rapat. Ini tanah adat bukan untuk dijual. oke lanjut. Wah, bahasanya Lanjut. tajam-tajam nih ya. Mereka memilih diam bukan mendengar. Wow, keren keren. Next, masyarakat adat sama dengan korban. Sekian ya, tanah warisan Yo, oke. terancam. Siapa yang dibutuhkan? Ini menarik ini foto-fotonya ini memberikan pesan yang kuat, terus Ya, kata-katanya lagi. Ya, eh buktinya luar teman-teman biasa Kak ya. teman-teman sudah mahir semua, nih, sudah jago semua nih. Apa? Ya tinggal bilang eksekusi sudah di media sosial yang ada gitulah. Mantap sekali. Lanjut lagi ada kah? Oh, bukan yang tadi coba. Kayaknya sudah Kak. Sudah ini. Sudah. Ya. Iya. Ya, sip, sip, mantap. Ini menarik ini, dia punya gambar ini bagus-bagus. Tajam ya. Iya. Tajam sekali nih. Artinya antara gambar dan bahasanya itu saling mendukung ya, saling menguatkan. Teman-teman dari mana yang buat?
ini dari kalau saya di Google Drive-nya dari Google Drive-nya Karori mereka nih, timnya Karori. Oh, oke. Ya. Itu saja Oke, ya? Sudah ada lagi atau tidak ada? masih masih ada lagi kah, Kak Deva? Contohnya nggak ada? Sudah tidak ada lagi. Oke, sudah tidak Oke, ada bagus lagi. sekali. Baik, Kak, sebelum kita ini yang tulis tangan coba kita lihat. Tadi kita udah bahas belum ya? Yang tulis tangan kayaknya belum. Nah, ini dia. Oh, tadi sudah. Ini yang mengenai pendidikan tadi ya sudah. Pak Ya, Ponius punya, ya. Oke, contoh-contoh sudah selesai, Kak. Mungkin sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Kak Deva, saya persilakan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan atau foto bersama. Oke, boleh kita foto bersama dulu ya teman-teman. Silakan bisa dinyalakan dulu kameranya. Oke, apakah ada lagi yang mau on cam? 18 berarti ada kurang ini ya, kurang peserta. Dari Lingkar Madani sendiri ada berapa orang nih? Dua ya, tiga orang. Kemarin kan kita 18 total yang ikut. Ada 4 yang join. Empat yang join, berarti ini 14 orang nih yang ikut. Oke, Kak, lanjut. Oke, kalau sudah, eh, saya hitung ya teman-teman sampai 3. 1, 2, 3. Oke, silakan boleh sambil bergaya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah. Aku kembalikan lagi ke Kamel. Silakan Kamel dilanjutkan. Oke, terima kasih Kak Deva. Baik, kakak-kakak yang saya kasih ya, kita sudah dapat banyak sekali insight ya. Menurut saya tinggal kita eksekusi ya. Bagaimana kalau kita tidak mengeksekusi, kita tidak akan tahu apa kekurangan dalam kita membuat konten yang menarik itu ya, yang bisa memberikan edukasi atau informasi yang. Nah, untuk mempertajam dan memperdalam apa yang kita dapat selama 2 hari atau dua sesi kegiatan ini, saya akan buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan berlangsung selama 30 menit ke depan sampai dengan jam 4 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian timur ya atau 2 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya persilakan untuk 3 orang penanya. Seperti biasa, raise hand sebelum kita mengajukan pertanyaan. Pertanyaan seputar apa yang sudah didapat 2 hari ini ya tentang cara menulis konten. Saya persilakan yang informatif dan edukatif ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada contoh penulisan yang mungkin belum ditampilkan tapi ini bagaimana sih gitu ya sebelum tampil gitu. Sehingga mumpung ada Kalbert ini ya, Kalbert juga sudah dengan pengalaman yang ada menurut saya sudah luar biasa ya. Kita bersyukur bisa ketemu dengan Kak Albert 2 sesi ini. Banyak sekali yang kita dapat tentang menulis konten itu. ini teman-teman semua sudah jago ini. Tinggal ini saja. Tinggal eh, apa ya? Diarahkan saja sebenarnya begitu. Apalagi eh, Iya, itu tinggal oke. Kak Rori, silakan. Iya, baik. Terima kasih Abe untuk 2 hari yang betul-betul penuh ini ya apa informasi buat kami untuk pengembangan penggunaan media sosial untuk teman-teman LSM. Saya punya pertanyaan terkait dengan yang sesi hari ini kita coba untuk belajar dari apa yang sudah teman-teman kirimkan. Tadi di beberapa contoh di awal itu ada contoh dari teman-teman yang hanya menulis tanpa menggunakan gambar begitu. Pertanyaan saya apakah apa namanya kita boleh melakukan seperti begitu dengan tulisan tanpa gambar ketika kita mencoba untuk melakukan ini content writing begitu untuk di media-media sosial, apakah itu nanti cukup efektif ke kita punya apa target atau tidak. Jadi itu saja pertanyaan saya dari 2 ulasan yang tadi, karena tadi kan ada yang menggunakan gambar dan juga ada yang tanpa gambar. Apa ya. mungkin kekuatan dan kelemahan dari kedua jenis tulisan yang ada gambar dan tidak ada gambar, mungkin itu saja. Kami saya langsung jawab. Langsung ini. Iya, silakan Kak, langsung aja. Oke, jadi tulisan itu dia kuat itu kalau tanpa foto tulisan kuat itu kalau dia punya eh, tulisan itu eh, kalau di apa? Kalau baca novel itu kan tidak ada foto itu. Nah, kenapa menarik untuk orang baca novel itu? Karena dia
munculkan cerita. Cerita, jadi ada unsur storytelling, ada cerita di dalam yang menarik. Itu tanpa foto juga pasti orang baca. Karena mungkin dia punya apa ya, kau membuka paragraf awalnya dengan bagus dan membuat orang penasaran ini apa. Jadi tergantung si pembuat ceritanya ini, dia bisa buat cerita itu jadi menarik untuk orang baca terus sampai habis atau tidak gitu. Nah, itu tanpa foto cerita bisa kuat di situ. Tapi buat ceritanya itu yang bagaimana? Yang harus buat tulisan yang punya cerita begitu. Itu saja kuncinya. Cerita apa, tulisan tanpa foto bisa naik di mana saja, di media mana saja, tapi eh, harus punya cerita yang kuat juga. Nah, yang kedua, eh, eh, setiap tulisan bisa ada foto-foto sebagai pemanis, foto sebagai foto untuk menambah kuat itu pesan yang ingin disampaikan. Jadi eh, tanpa foto bisa, tapi ada syaratnya buat yang menarik supaya orang baca, orang bisa share kemana-mana. Tapi kalau tidak ada foto, apa kalau mau pakai foto buat eh, tulisan pendek, terus tambah foto lagi itu bisa. Jadi mana-mana saya bisa kakak. Tapi ya sekarang kan semua fasilitas tersedia toh. Jadi kau bisa langsung tas naik teks terus shotgun dengan foto. Kakak begitu bisa? Siap. Pasti kan kalau mau bertanya lebih pasti ada kayak tadi bilang harus kekuatan kuat di bercerita. Jadi kayaknya Iya, ada sesi khusus iya kalau bagaimana menulis cerita. betul. Artikel artikel kosong saja naik tanpa foto itu bisa menarik kalau kau cerita di tulisan itu menarik begitu. Ada ini, ada nilai-nilai humanismenya begitu. Ada orang bilang tulisan adalah media paling tua dan abadi ya. Hai, keren itu Orang betul. kita bilang gitu. Iya. Ya memang dia paling tua. Saya pikir menjawab ya Kak Rory ya. Siap, terima Kekuatannya kasih. ada di narasi ya. Ya nanti kalau kita mau perdalam lagi kita bisa bawa ke Albert datang dulu, Barton dulu cerita sambil ngopi terus dengar dia cerita banyak loh. Supaya kita bisa dapat dia ilmu banyak maksudnya. Oke, terima kasih Kak Rory. Saya persilakan kakak-kakak yang lain kalau memang ada pertanyaan yang mau di. Sebelum teman-teman ini saya tambahkan sedikit lagi. Mengapa gerakan ini membuat konten-konten apa, konten-konten yang positif tentang Papua, tentang ini kita harus gerakan atau kita tumbuhkan bersama. Jadi kita lihat kondisi sekarang ini saya mau ambil contoh misalnya kotak informasi di Papua ini, saya bagi menjadi dua. Jadi informasi tentang eh, Papua itu masuk di dua kotak ini. Yang satu kotak ini sudah isi penuh dengan informasi tentang peristiwa kriminalitas, hal-hal negatif sampai tumpah ruah, meluber keluar, bahasanya meluber keluar dari kotak itu. Tetapi satu kotak lagi yang berisi tentang hanya perjuangan masyarakat. Jadi makanya ya di beberapa tempat saya selalu ingatkan harus teman-teman sering-sering posting hal-hal yang ini, cerita-cerita ini dari kampung, cerita-cerita inspiratif dari kampung. Supaya kasih penuh ini media sosial ini. Jangan informasi negatif saja, berita-berita hoax yang banyak muncul di media sosial. Jadi itu ya tambahan saya. Ya, itu menarik memang Kak. Kalau kita lihat di beberapa ini ya, di beberapa konten media sosial ya, sekarang success story kampung mulai mulai dipublish gitu ya, mulai dipublish. Iya. Contoh kalau kita ngikuti di TikTok itu ya, salah satu ini bukan endorse ya, bukan endorse, bukan apa, tapi ini salah satu success story dari salah satu kepala kampung yang bertato ya, dalam tanda petik bertato itu sukses membangun kampung dan itu dipublish itu mulai dari aspal jalan dan sebagainya kemudian dia membangun kampung luar biasa sehingga ada peningkatan ekonomi yang lebih baik di kampung itu dan itu salah satu kekuatan untuk bisa orang tahu itu adalah lewat publish di media sosial itu atau konten itu. Nah ini Ya, juga mungkin bisa kita tiru seperti yang tadi Kak Albert bilang itu sih, betul. mungkin gitu ya Kak Betul. ya. Ya, 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 Silakan, betul. silakan Kak Albert. Ya, sudah. Tadi itu cuma itu saja yang saya ingin sampaikan. Oke.
Baik, Ya, kakak-kakak yang lain saya persilakan kalau memang ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. di grup ini ada teman-teman yang sering buat ini kah? Sering buat video-video pendek kah? 15 detik, 20 detik, atau 1 menit lah. Saya sering Siapa? Kanto ya, Kanto ya. Oke. Video video apa Ya, biasanya Anto, Kanto? Anto, kok bisa kasih tunjuk apa video yang 1 menit atau yang 15 detik? Kalau ada, sambil tunggu teman-teman, siapa tahu ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada ya sudah. Kalau tidak ada, nonton teman-teman punya karya dulu. Tapi mungkin menarik juga kayak itu dilihat dengan perkembangan AI itu ya, Kak Albert ya, Iya, Kak. dikaitkan dengan perkembangan AI ya, seperti beberapa AI yang bisa membantu kita dalam menyusun konten, ya, memberikan konten, mempertajam. Nah, ini bahaya juga kemarin. Bahaya ya. Teman-teman buat apa gambar yang misalnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jadi dibuat pakai AI. Jadi eh, ya yang di lapangan lain, yang di AI lain. Akhirnya misalnya muncul apa ada ya masalah lagi. Misalnya pemerintah bilang itu tidak benar itu di sana biasa-biasa saja, tidak seperti yang digambar itu. Nah itu kerja-kerja AI itu bisa bikin eh, sesuatu yang tidak nyata jadi nyata. Jadi itu saya hati-hati di bagian-bagian itu saja. Jadi teman-teman mesti apa dapat informasi, belajar untuk cross check lagi. Ini apa benar apa eh, hoax ini. Jadi bandingkan lagi dengan media-media yang lain. Apakah ini ada naik di media kah atau tidak ada? Hmm. Kalau tidak ada, tidak muncul di media lain atau tidak ada di ini yang lain, berarti itu apa? Plagiat, Ya bohong gitu. plagiarism. Ini udah ada link YouTube-nya ini Kak Deva bisa dibantu putar kan? Di kolom chat ada link Di link YouTube ya. YouTube. Ya, di Oke, link YouTube yang di share. Makasih Kak. sudah terlihatkah? Sudah. Iya, sudah Kak. Sudah Kak.
Ya, keren. Silakan, Kak Albert. Iya, video yang tadi kita nonton itu rata-rata media apa organisasi masyarakat sipil banyak menggunakan eh, video-video kayak begitu. Nah, ini teman-teman mesti rubah, coba untuk meningkatkan kualitas videonya. Bukan kualitas videonya, tapi yang kita pelajari 2 hari ini. Jadi eh, eh, harus ada narasi yang dibuat dan tidak perlu sampai panjang-panjang, tapi narasi yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan, kenapa itu dilakukan, mengapa penting untuk kita lakukan itu. Jadi eh, eh, kalau misalnya ada teman-teman dapat wawancara dari masyarakat, itu lebih bagus lagi. Jadi hanya di bagian-bagian ini yang teman-teman sampai sebagian organisasi itu kurang di ini bagian ini. Jadi munculkan video, musik selama 1 menit kosong tanpa narasi itu saja yang biasa eh, banyak teman-teman buat. Nah ini coba kita rubah pelan-pelan. Kita rubah pelan-pelan, isi dengan narasi supaya karena kita lihat kemampuan apa orang mendengar sesuatu, eh, mendengar narasi itu lebih baik daripada orang lihat video tanpa narasi. Begitu, musik saja. Jadi kayak kosong begitu. Nah, teman-teman coba belajar untuk membuat narasi di setiap video. Tidak usah panjang-panjang, ya 30 sampai 45 menit itu sudah bagus. Yang penting yang eh, tujuan yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan dalam video itu tersampaikan dan apa call to action yang kita mau itu sudah ada juga dalam video itu. Begitu. Itu saya masukan dari saya. Iya, menarik, Kak Albert. Kemarin saya dapat undangan, maksudnya Kipra ya, diundang sama Stranas KPK, Stranas PK, jadi Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi. Nah, kita diajak nonton film bareng. Nah, film barengnya cukup menarik ya. Judulnya Nyanyi Sunyi Dalam Rantang. Ini special screening. Topik di atasnya special screening. Ini film karya Garing Nugroho dengan konsep art house. Jadi memang sebuah konsep yang saya juga baru melihat tipe film kayak kita tahu Garin kan rata-rata tipikalnya dokumenter ya gitu. Ya. Nah itu tapi mendalam sekali pesan yang kuat dari film itu sendiri tentang bagaimana ketidakadilan, tentang apa tekanan-tekanan yang dia alami oleh kaum-kaum marginal yang dalam tanda petik juga pemilik dari tanah itu sendiri. Kemudian mereka hanya karena ngambil coklat bisa dihukum sampai berapa bulan gitu, kayak gitu. Tapi pesannya mendalam. Jadi 4 kasus yang dia angkat di dalam topik itu. Dan itu film itu dirilis dan disponsor oleh KPK. Dana dibuat oleh dana APBN yang dipakai untuk pembuatan film itu, dan itu menarik. Nah, saya melihat bahwa sekarang konten itu lebih memadukan antara narasi tertulis dan gambar ya, gambar-gambar yang hidup gitu. Jadi itu lebih memperkuat pesan kepada para audiens atau para penonton yang menonton pesan itu. Nah, mungkin ini menarik dengan apa yang Kakak sampaikan 2 hari ini menjadi salah satu bagian yang bisa dikolaborasi antara tulisan, narasi, dan video atau film gitu. Nah, itu. Mungkin itu yang artinya saya melihat bahwa orang mulai beralih nih, mulai berpindah konsep yang tadinya hanya mengandalkan tulisan atau film saja, sekarang mulai dikolaborasi antara tulisan dan film itu. Dan ini menarik sebenarnya sih Kak. Mungkin itu sih yang saya karena kemarin Kakak sudah singgung tentang video dan kebetulan Anto ada ini berikan gambar tentang film itu, tentang videonya. Nah ini ada link satu lagi yang dikirim, mungkin bisa dibantu putar Kak Deva. Ini terakhir mungkin silakan, saya persilakan. Masih ada satu link lagi Kak yang dikirim di kolom chat. Oh Junia, dari Junia ya. Oke, dari Junia. Silakan. Sangat menjengkelkan bukan? Eits, tapi sabar dulu. Tanaman ini bermanfaat loh buat pertanian organik. Masyarakat suku Tsou, Pegunungan Arfak menyebutnya Disnebi. Kalau di daerahmu,
Karena batang dan daun terdapat bulu-bulu halus dapat menangkap hama loh. Ketika tanaman mulai diserang oleh hama, cukup dengan mengambil beberapa pohon, kemudian letakkan dengan cara begini. Gampang bukan? Bagaimana menurutmu? Silakan komen di bawah. Pernahkah kamu berjalan di semak-semak dan terjadinya ini? Sangat menjengkelkan bukan? Eits, tapi sabar dulu. Tanaman ini bermanfaat loh buat pertanian organik. Masyarakat suku Tsou, Pegunungan Arfak menyebutnya Disnebi. Kalau di daerahmu, karena batang dan daun terdapat bulu-bulu halus dapat menangkap hama loh. Ketika tanaman mulai diserang oleh hama, cukup dengan mengambil beberapa pohon, kemudian letakkan dengan cara begini. Gampang bukan? Bagaimana menurutmu? Silakan komen di bawah. Nah, ini menarik ini, Oke, Kalber. Keren ya? ini yang menarik. Saya mau tuh video-video OMS itu buat kayak begini, begitu. Jadi pendek tapi informatif. Dan Ah, itu orang dekat dengan orang gampang menerima, terus audionya jelas, bagus sekali, gambarnya bagus dan apa yang dia sampaikan itu ya informasi yang mungkin orang tidak tahu. Wah, selama ini tong buang-buang barang ini atau jengkel dengan barang yang ternyata ini manfaat bagus untuk eh, tanaman begitu. Jadi saya mau itu video-video pendek itu kayak begitu. Terima kasih ini Junia ini sudah mengingatkan kita ya, semua bahwa buat film video pendek begitu kan mudah kan begitu, tidak susah. Yang penting ya. itu informatif itu dia menyampaikan informasi yang orang selama ini tidak tahu. Ternyata lihat lewat video pendek itu orang jadi tahu. Oh ternyata manfaat dari tanaman itu ini gitu. Demikian dari saya. Terima kasih. Dan itu tematik juga, Kak. Tematik artinya konsepnya dapat, kemudian dia juga menantang orang untuk berpikir, oh Iya, jangan-jangan ini betul. ada di sekitar saya, tapi namanya apa ya, gitu. Iya, Jadi betul, ada betul. sebuah tantangan yang buat orang bisa. Kemudian dia juga membuka kolom chat di YouTube-nya, jadi orang bisa berinteraktif lewat kolom chat itu. Jadi pada saat video itu tidak berlangsung pun dia masih bisa dapat informasi lewat kolom YouTube itu yang bisa dia follow up selanjutnya. Nah, ini menarik ya. Ya, Konsep ini iya, mungkin bisa nanti dipadukan dengan apa yang sudah kita dapat di siang hari ini. iya. Oke. Kak Albert, saya persilakan mungkin ada apa yang mau disampaikan sebagai bagian akhir dari pelatihan kita selama 2 sesi ini, dari hari Rabu dan hari Jumat. Saya persilakan. Saya pikir tidak ada yang ingin saya sampaikan. Saya hanya eh, mengingatkan teman-teman coba praktekkan apa yang kita kita pelajari selama 2 hari ini. Kali sering, kali banyak buat konten supaya ya selain kemampuan kita bertambah, ini nama organisasi kita juga bisa nama naik begitu. Name up, name up, Name up. name up, yo. Jadi Jadi demikian dari saya kakak. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sekali kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak jelas dalam penyampaian saya. Saya minta maaf. Saya kembalikan ke kakak. Siap, Kak Albert. Terima kasih banyak ya buat tambahan pengetahuan kita selama 2 hari ini. Banyak hal yang saya juga dapat ya, insight-insight yang Kak Albert berikan sebagai seorang editor, sebagai seorang penulis konten yang memang memberikan dengan pengalaman yang ada, memberikan kita sebuah gambaran, masukan bagaimana kita menyampaikan informasi yang informatif dan edukasi untuk semua pihak dan semua kalangan bisa memahami maksud itu tersampaikan. Saya ingin dengar pesan dan kesan dari teman-teman semua ya, yang salah satu mewakili mungkin dari teman-teman yang mau berikan saran dan pendapat, feel free saja memberikan masukan ataupun gambaran tentang apa yang dia dapat selama 2 hari kegiatan kita ini, hari Rabu dan hari Jumat. Saya persilakan siapa yang mau, ini di kolom chat sudah banyak terima kasih untuk materi pelatihannya, tapi saya ingin dengar langsung, mungkin dari Kak Judika ya. Kak Judika Salu atau dari salah satu laki-laki satu perempuan lah. Saya persilakan dari Kak Wipi Merauke Kak. Atau siapa? Silakan. Mari. Sebelum nanti saya serahkan ke Kak Deva dari Lingkar Madani.
Silakan. Nah, ini teman-teman kayaknya kuat di tulisan, Kak. Jadi apa? Mereka ngomong sedikit malu tapi dalam tulisan kuat nih. Coba terima kasihnya banyak di kolom chat. Izin kakak dari Baik, saya. silakan. Dengan siapa? Perkenalkan nama saya Junia dari Bentara, Papua. Oke, bisa on cam? Bisa tolong di spotlight? Pelatihan ini selama Oke, 2 hari, silakan, Kak. banyak hal yang sebenarnya sudah kita lakukan, tapi ada PR-PR yang kecil begitu, yang kita rasa itu kecil, ternyata ada dampaknya gitu. Kayak macam di sini saya ada punya catatan dari apa yang sudah Kakak Ade sampaikan. Em, ada di sini yaitu flyer untuk membuat storytelling begitu. Kayak macam caption itu harus ada storytellingnya biar supaya itu bisa membuat dia lebih menarik begitu kan. Terus gaya bahasa yang tadi bilang ada dia punya hooks-hooks itu kayaknya kita harus bisa lebih pelajari biar supaya apa ya bisa mendam apa membuat orang orang membacanya itu lebih menarik begitu. Jadi selama 2 hari ini mengikuti pelatihan, terima kasih banyak buat dari apa penyelenggara Lingkar Madadi sama Tong Belajar, terus narasumbernya Kakak AB, terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita bisa lebih aktif, terus lebih kreatif lagi dalam menyuarakan keadaan-keadaan yang ada di lapangan, biar supaya yang di luar sana juga bisa lihat bukan hanya hal-hal negatif yang didapat, tapi banyak sebenarnya hal-hal positif yang ada begitu. Ya, itu saja Ya. dari saya. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Junia. Mungkin satu lagi, kakak laki-laki dorang, saya persilakan. Siapa? Kakak laki-laki yang ada ini ada Kak Wipika atau Kak Rekika, Kak Reki Remo Sineri, silakan memberikan pendapat. Atau Kak Gervasius, silakan. Satu lagi, baru kita serahkan ke Kak Deva. Pak, mungkin saya ingin tambahkan sedikit. Silakan. Siapa ya? Kak siapa? Eh, Sebelumnya mohon maaf karena laptop saya ini saya kurang tahu pengaturannya untuk on cam jadi. Oh, Kak Gervasius ya. Oke. Silakan Kak. Ini Pak, jadi saya karena saya pembuatan konten ini baru hari ini gitu Pak. Hari sesi kedua. Jadi saya ikutinya cukup setengah. Namun alasan saya mengikuti kegiatan ini karena ada satu pertanyaan yang mungkin saya rasa bahwa Bapak selaku penyelenggara, moderator mampu untuk menjawab ini. Ini terkait dengan konten. Gitu. Saya kira kita tahu bahwa yang seperti yang sudah Bapak Albert tadi paparkan bahwa kita melihat bahwa selera masyarakat kita anak muda Papua ini selalu mengarah, menyukai, mengkonsumsi konten-konten yang berbau negatif, dan yang kita latih di sini adalah konten-konten positif. Di mana ini dua subjek konten yang berbeda. Namun di lapangan saya melihat bahwa anak-anak muda sebagai artinya yang akan memegang tongkat estafet perlu juga mengkonsumsi konten positif. Nah, sekarang bagaimana caranya agar publik mampu artinya tertarik dengan konten yang kita buat. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, Kak Gervasius, terima kasih buat pertanyaannya. Memang apa yang kakak tanyakan ini lebih banyak disampaikan pada sesi pertama tentang bagaimana cara menulis konten itu. Jadi ada beberapa faktor atau unsur yang nanti Kak Albert mungkin sepintas lalu akan menyampaikan itu sebelum kita serahkan ke Kak Deva. Silakan Kak Albert, mungkin prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dalam penulisan konten itu yang kemarin Kak Albert sudah sampaikan. Ya. Tadi sebenarnya di awal Kak Albert juga sudah sempat singgung itu. Di awal kalau Kak Gervasius masuk di awal pasti ada dengar tadi apa yang Kak Albert singgung mengenai bagaimana menulis konten itu. Dia ada hooknya, ada storytellingnya dan sebagainya.
Silakan Kak Albert mungkin di review kembali sedikit tentang cara Jitu menulis konten media sosial organisasi. Silakan Kak Albert nge-freeze nih. Oke, Ya, apa silakan. yang disampaikan oleh ya, apa yang disampaikan oleh Gervasius itu memang kondisi real yang terjadi dan itu memang manusiawi. Apa orang lebih cenderung suka yang hiburan daripada informasi yang kita anggap penting sebenarnya, tapi eh, kita lihat yang nonton sedikit, justru yang nonton di info apa di konten yang orang baku maki, orang baku marah itu yang justru naik cepat sekali begitu. Don't share kemana-mana, tapi konten-konten yang kita buat itu kadang eh, tidak tidak seperti yang dibuat oleh teman-teman konten kreator yang lain begitu. Nah, ini jadi pergumulan eh, kita juga di organisasi. Makanya saya di bagian awal tadi saya bilang kita mesti kreatif. Kita tadi saya bilang dalam konteks Papua ini, bagian ini kita harus pikir sama-sama. eh, ya, kita modifikasi lah. Tadi saya bilang modifikasi, modifikasi supaya eh, ada kata-kata lucu masuk, ada bikin muka tegas ke muka garang, tapi kita sampaikan pesan begitu. Jadi dalam 15 atau 20 detik itu ada pesan yang kita sampaikan, yang kita inginkan pesan apa yang kita sampaikan disampaikan dalam 15 atau 20 detik itu. Begitu. Mau pakai gaya eh, apakah tapi tetap dengan menggunakan bahasa yang ketempuh bahasa yang mungkin di Papua dong orang anggap eh, tidak enak didengar. Kita tadi saya bilang kita orang eh, apa modifikasi dia rubah sedikit misalnya dari bahasa maaf lagi ya, anjing jadi anjonjeng atau apa anak-anak sekarang bilang apa anjret kayak begitu. Jadi bahasa-bahasa yang kita mendengar kurang sopan karena justru yang tidak sopan itu yang biasanya paling banyak sekali orang nonton gitu. Nah, kenapa kita punya yang video-video yang inspiratif, kenapa kita video yang positif ini tidak banyak yang nonton. Nah ini kadang membuat kita tidak semangat. Jadi kita coba kembali eh, diskusi sama-sama, kira-kira konten yang kita buat ini bagusnya bagaimana supaya menarik. Nah tadi saran dari saya itu coba kita pakai bahasa Papua, kita kombinasi modifikasi bahasa-bahasa yang ini yang biasa kita pakai di Papua supaya kelihatannya keren, tapi kita sampaikan pesan dengan baik. Dari saya seperti itu, Kamel. Ya, terima kasih Kak Albert ya. Saya pikir menjawab ya Kak Gervasius. Jadi apa yang disampaikan ini adalah salah satu metode, salah satu cara bagaimana kita menulis konten media sosial organisasi sehingga konten yang kita sampaikan itu bisa mendarat dengan baik di semua kalangan, di semua lapisan dan audiens yang kita tuju. Itu yang paling utama. Tapi kembali hidup adalah pilihan. Artinya dia mau pilih konten yang mana, semua menawarkan konten di media sosial. Tapi paling tidak apa yang kita sampaikan ini memberikan sebuah insight, sebuah gambaran, pemahaman tentang situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi konten kita itu bisa terjawab dengan baik bisa dinikmati, bisa dipelajari lewat sekitarnya. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi nanti di Tong Belajar ya, ada Karori, ada Pak Ir nanti di situ sama-sama dengan nanti Kak Albert juga kita mungkin nanti ajak lebih banyak kita berdiskusi tentang bagaimana langsung eksekusinya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, saya persilakan Kak Deva, kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 4 menit sebelum kita closing. Silakan Kak Deva. Oke, terima kasih kepada Kak Albert atas feedback dan insight-nya ya hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan kita diskusikan, karena banyak sekali ya yang kita diskusikan, bisa bermanfaat dan juga bisa kita terapkan di organisasi masing-masing. Kemudian terima kasih banyak juga kepada Kak Mel yang sudah memandu kelas hari ini dengan seru dan penuh semangat seperti biasa kayak gitu. Dan tak ketinggalan, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif berdiskusi dan mengikuti pelatihan yang berjalan selama 2 sesi ini sampai selesai.
Nah, selanjutnya akan ada polling yang akan muncul di layar masing-masing. Oke, boleh dibantu tim Lingkar Madani yang lain? Oke, mohon diisi ya teman-teman semua. Polling ini sebagai evaluasi kami supaya di penyelenggaraan pelatihan berikutnya bisa lebih baik lagi. Oke, silakan. Kami tunggu sekitar 2 sampai 3 menit. Di sini yang sudah mengisi baru 1 orang. Oke, silakan teman-teman. Oke, masih 3 orang. Waktunya sekitar 1 menitan lagi. Oke, sudah 8 orang yang menjawab. Oke, sepertinya sudah bisa kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam pengisian polling. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti pelatihan selanjutnya tentang keamanan digital yang akan mengangkat topik melindungi gerakan sosial di era digital, strategi keamanan dan keselamatan untuk OMS bersama narasumber Samsul Alam yang akan dilaksanakan pada hari Senin 21 Juli 2025 pukul 11 sampai 13 WIT. Nah, teman-teman bisa mendaftarkan diri melalui link yang sudah dibagikan oleh tim Lingkar Madani. Kemudian untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di Instagram Lingkar Madani gitu. Dan saya ingatkan jangan lupa daftar biar kita bisa belajar bareng lagi dan bisa bertatap layar lagi gitu. Oke, sebelum itu apakah dari Kamel ada yang ingin disampaikan lagi dari Tom Belajar? Terima kasih aja buat buat tim Lingkar Madani dan juga Kak Albert Yomo yang the best. Halo Boy. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Terima kasih banyak buat kegiatan kita selama 2 hari ini. Terima kasih buat kakak-kakak semua ya yang sudah berpartisipasi. Saya berharap sih teman-teman dari Papua semua kita memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Lingkar Madani sehingga itu bisa membuat kita naik kelas dan buat kita bisa beradaptasi dan berkompetisi dengan OMS-OMS di luar Papua. Terus maju OMS Papua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tanah Papua. Terima kasih dan God bless you all. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Deva dan tim. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Kamel, Kak Albert, dan teman-teman semua. Saya mewakili tim Lingkar Madani memohon maaf atas segala kekurangan selama pelatihan yang diselenggarakan sebanyak 2 sesi ini. Untuk materi kelas pelatihan yang sudah berlangsung, nanti bisa teman-teman akses di web lingkarmadani.id. Kemudian untuk rekamannya akan kami unggah di kanal YouTube Lingkar Madani. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di pelatihan berikutnya.